Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 21 April 2025 ya. Hari Senin, kita akan kembali melihat market bergerak gitu sesuai dengan memang jam bukanya market Asia sampai nanti di market Amerika Serikat. Dan ya, kalau kita lihat dari beberapa rilis data yang akan kita temukan hari ini, kita akan dapat data dari China Prime Rate ya untuk 5-year obligasi mereka. Itu akan rilis datanya hari ini dan akan menawarkan imbal hasil sampai dengan 3,6% untuk mereka yang investing ya di obligasi pemerintahan Cina. Kemudian juga akan ada rilis data dari export and import growth dari Indonesia. Ini nggak akan berpengaruh sama market kripto. Terus juga akan ada data dari US Lending Index dari Amerika Serikat, serta ada IMF meeting yang mungkin akan membagikan seperti apa outlook ekonomi ke depan gitu. Jadi beberapa rilis data tersebut berpotensi mempengaruhi kondisi dari pasar. Sementara tadi saya perhatikan dari Fed Rate Monitor Tools, probability untuk The Fed memangkas suku bunga di bulan Mei ini nampaknya semakin lama semakin turun, dan indikasi kuatnya adalah The Fed masih akan berhati-hati dan akan menahan suku bunga di kisaran 4,5% dengan probability yang cukup besar. Ini merupakan hal yang bisa dibilang antisipasi yang dilakukan oleh The Fed karena ditakutkan ketika mereka cukup berani untuk menurunkan suku bunga itu bisa mendongkrak inflasi yang naik, impact daripada kebijakan Donald Trump yang memang sedang melakukan negosiasi terkait dengan tarif pajak untuk berbagai macam negara. Gitu. Ada beberapa negara, salah satunya Indonesia yang kabarnya itu dinaikkan lagi ya untuk tarifnya dari Amerika Serikat. Berarti nggak berhasil melakukan negosiasi ya kemarin. Itu, dan mungkin negara-negara lain juga akan kena impact daripada hal ini gitu. Jadi bisa dibilang kondisi dan situasi dari market saat ini nih masih belum terlalu kondusif. Ada beberapa berita penting yang akan aku sampaikan hari ini, namun sebelumnya aku mau informasikan dulu ada campaign ya, event untuk teman-teman yang pengen dapetin cashback datang dari toko kripto, untuk teman-teman yang deposit beberapa aset seperti USDT, BTC, XRP, dan PXG. Ya, ini teman-teman bisa dapetin hadiah cashback hingga total hadiahnya sampai 25 juta rupiah. Campaign ini akan berakhir tanggal 30 April 2025. Jadi ini masih berlaku sampai sekarang ini. Syaratnya gimana? Teman-teman wajib punya akun toko kripto, lakukan KYC ya, sampai teman-teman bisa punya user ID atau UID. Lalu teman-teman bisa depositkan minimal sekitar Rp25.000 saja ya, dan teman-teman berpeluang mendapatkan cashback. Nah, ini hanya untuk berlaku jika teman-teman melakukan deposit dengan USDT, BTC, XRP, dan PAXG gitu. Jadi untuk hadiah ekstra juga ada ya setiap harinya. Ini untuk top 10 peserta yang melakukan volume tertinggi. Buat yang tertarik bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Nanti ada form, silakan diisi user ID teman-teman di sini. Kalau sudah langsung aja klik kirim. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut dari beberapa berita ya. Pertama ada IMF yang akan menyampaikan tentang outlook ekonominya ke depan. Jadi saat ini outlook dari IMF sementara ya itu adalah melihat pertumbuhan global terganggu oleh ketegangan dari perdagangan. Jadi ini nggak jauh-jauh dari tarif yang memang sudah ditetapkan, apalagi Cina dalam hal ini itu tidak mau melunak ya. Cina terus ketat tempel Amerika Serikat. Jika mereka berani ancam, Cina nggak kalah akan memberikan tekanan juga kepada Amerika Serikat seperti itu. Jadi yang paling ditakutkan saat ini oleh Trump itu adalah perang dagang dengan Cina. Mereka pengen tetap menunjukkan hegemoni, namun mereka lupa bahwa Cina sekarang sudah sangat besar ya, dan bisa dibilang menjadi raksasa baru di Asia. Dan tentu saja ini mengancam teman-teman, apalagi Amerika Serikat terlihat memang ketika pemerintahan dari Joe Biden kurang terlalu berkembang secara manufacturing, apalagi kemarin ada COVID. Nah, itu
recover-nya Amerika Serikat ini lebih lambat dibandingkan dengan China, gitu. Jadi ya ini adalah kondisi yang terjadi. Kemudian dilihat dari beberapa data, ada different between a bear cycle and typical correction untuk saat ini. Dan kalau kita melihat dari posisi sekarang ini, memang kecenderungannya Bitcoin ini bukan bearish, tapi hanya koreksi. Hanya koreksi, kelihatan juga dari movement Bitcoin yang masih menunjukkan indikasi yang cukup kuat, bertahan di atas dari level 80.000. Ya, sementara ini kita masih melihat probability market untuk bisa growth. Cuman sayang sekali memang di perdagangan kemarin hari Minggu ya, itu ada sedikit penurunan pada Bitcoin ke poin 83.900 kalau nggak salah. Ya, tapi itu adalah bagian dari volatilitas dari market, dan yang paling penting untuk hari ini adalah gimana closing weekly time frame-nya. Itu nanti kita akan bahas tentang chart. Kita lihat dulu dari beberapa rumor ya. Dari Donald Trump sendiri saat ini sedang mencari cara gimana caranya untuk menyingkirkan Chairman Jerome Powell dari posisinya. Karena dianggap Jerome Powell ini nggak mendukung apa yang dilakukan oleh Trump. Jadi Trump pengen Jerome Powell menurunkan suku bunga. Ya, tapi Jerome Powell masih tetap sama prinsipnya bahwa mereka akan bergerak data by data. Kalau data tidak mendukung, ada sesuatu yang tidak kondusif, mereka juga tidak akan mengindahkan perintah dari Donald Trump yang pengen suku bunga diturunkan gitu. Jadi ini adalah ya bisa dibilang sesuatu yang cukup menegangkan seperti itu, karena saat ini kalau kita lihat dari perseteruan ini ya, itu antara Donald Trump sama China, antara Donald Trump sama Jerome Powell. Jadi Trump ini cukup apa ya, bisa dibilang cukup agresif ya seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari aturan sih sebenarnya Presiden Amerika Serikat itu tidak bisa mengintervensi the Fed ya, termasuk dalam struktur organisasi mereka gitu. Karena the Fed sendiri itu adalah bank sentral yang sifatnya swasta dan dikendalikan oleh swasta. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya dengan pemerintah Amerika Serikat. Jadi ya itu, kita akan lihat seperti apa ke depannya kasus dari Trump dan Jerome Powell ini. Kemudian ada Slovenia, baru aja memberikan tarif ya sampai dengan 25%. Tarif ini dikenakan untuk perdagangan aset kripto, yang mana dalam hal ini adalah transaksi jual beli. Seperti itu untuk exchange. Cukup besar menurut saya ya, tax yang dibebankan. Dan ini diekspektasikan pemerintah mereka bisa dapat pajak itu sampai dengan 25 juta US dollar secara tahunan. Itu jadi pemerintahan Slovenia sudah menetapkan pajak. Kemudian dari berita yang lain datang dari sebuah perusahaan hedge fund datang dari UK. Ya, di mana kabarnya saat ini pelan-pelan tengah melakukan adopsi atau akumulasi terhadap Bitcoin. Gitu. Jadi perusahaan ini kabarnya terafiliasi dengan Abraxas Capital ya, tapi tidak dicantumkan secara spesifik ini perusahaan apa, maksudnya perusahaan apa yang melakukan akumulasi ini. Dia hanya melihat bahwa perusahaan ini terafiliasi seperti itu. Oke, menarik sih teman-teman. Jadi pada intinya ada rumor terkait dengan adopsi Bitcoin dari beberapa hedge fund. Cuman sayang sekali detailnya belum clear ya. Lanjut ke berita yang lain ya. Ada dari Bitcoin miners revenue yang saat ini mengalami fase tren yang bisa dibilang sangat rendah. Artinya adalah antara profit dari para miners terkait dengan Bitcoin ini saat ini lagi dalam posisi low-nya. Yang berarti adalah banyak miners yang mungkin cuannya tipis aja gitu, dan ini bisa menjadi hal yang negatif sih, sebab kalau sampai miners ini akhirnya harus collapse lagi, maka kita akan kehilangan banyak validator di market. Ya, kehilangan banyak validator itu memberikan impact yang negatif, baik itu dari kecepatan transaksi, kemudian juga dari mungkin keamanan jaringannya Bitcoin itu akan semakin melemah seperti itu. Tapi kalau kita melihat secara historical, ketika miner sudah pada menjerit, di sana biasanya poinnya adalah market seringkali rebound gitu. Ini bukan berarti market akan naik tinggi ya, tapi at least
miners ini selalu dijaga supaya jangan sampai mereka mengalami kerugian dalam jangka waktu yang panjang karena Bitcoin ini tidak ada apa-apanya tanpa miners. Miners adalah hal penting ya pada Bitcoin karena dia yang menyelesaikan transaksi, miners yang bisa dibilang mengamankan jaringan, dan miners juga yang membuat Bitcoin ini masih eksis gitu. Kalau minersnya punah, Bitcoin juga akan otomatis punah. Kemudian dari berita yang lain ada datang dari Vitalik Buterin, kabarnya saat ini tengah mencari cara ya untuk menggantikan Ethereum Virtual Machine yang mereka bangun menjadi Breezy V untuk boosting scalability. Vitalik Buterin mengumumkan pertukaran EVM Ethereum dengan Breezy V yang meningkatkan skalabilitas. Jadi pada sebuah forum ya di postingan terbarunya Vitalik Buterin mengungkapkan bahwa mereka berencana untuk mengganti mesin language smart contract dari Ethereum yang saat ini menggunakan Ethereum Virtual Machine. Ya, ini adalah sebuah proses perubahan yang bisa jadi radikal dan juga ambisius. Ya, yang mana ini akan menjadi perubahan yang sangat total, sangat besar seperti itu. Jadi saya sendiri belum mempelajari tentang RIS-CV ini ya, seperti apa. Apakah ini merupakan sebuah perubahan yang bakalan kembali menjadi revolusi besar pada Ethereum setelah terakhir kali Ethereum melakukan revolusi besar dari proof of work menjadi proof of stake, dan di kondisi seperti sekarang ini merupakan sebuah pilihan untuk developernya dari Ethereum. Nah, Plan B juga memberikan sebuah outlooknya tentang pendapat ya gimana kondisi dari Ethereum saat ini. Dia melihat bahwa Ethereum tidak dalam kondisi yang baik. Ya, meskipun Ethereum ini merupakan sebuah sebuah koin yang bisa dibilang secara performance itu mengikuti dari Bitcoin sendiri, tapi apa yang terjadi pada Ethereum saat ini memang terjadi bisa dibilang penurunan secara performance. Baik itu dari adopsi, kemudian juga ada banyak seller yang mulai masuk karena memang banyak yang udah unstake Ethereum. Dari developing jaringan Ethereum juga cenderung bisa dibilang lamban. Meskipun sudah konsisten melakukan beberapa upgrade, tapi telah terjadi penurunan performance gitu. Dan di sini dia mengatakan bahwa Ethereum merupakan koin sampah katanya, teman-teman. Itu jadi pada intinya Ethereum tengah mencoba untuk berbenah, apakah nanti dalam prosesnya akan membawa tren yang positif atau negatif perlu kita perhatikan sampai nanti. Terus juga ada abnormal trading activities ya dari Voxel, katanya saat ini disebutkan oleh Bitget gitu bahwa ada transaksi yang terjadi cukup aneh di sini, ada peningkatan volume transaksi yang signifikan. Seperti itu, jadi waspada dengan volatilitas token Voxel. Oke, Bitcoin hari ini sedikit rebound ke poin 84.900. Seperti yang saya bilang, poin penting kali ini adalah melihat closing untuk weekly time frame. Overall sih kita melihat kalau Bitcoin bisa close di kisaran 85.000 itu sudah menjadi indikasi yang baik, apalagi kalau hari ini Bitcoin bisa closing di 86.000 atau di atasnya. Ya, sebuah indikasi yang akan cukup menarik untuk kita perhatikan. Dari sudut pandang MACD, kita ada opportunity sedikit untuk bisa dibilang mengalami rebound, teman-teman. Meskipun aku sendiri masih akan melihat ya seperti apa ke depan, apakah Bitcoin ini reboundnya bakalan tinggi atau seperti apa. Tapi ada potensial rebound jangka pendek. MACD-nya mulai menunjukkan terjadi pelemahan seller. Dari smart money selama 2 minggu terakhir, ini udah mulai masuk ke Bitcoin. Diikuti juga dengan pola candle ada bullish engulfing pattern. Jika dikonfirmasi dengan satu candle hijau, ini akan menjadi sebuah pattern yang sangat bagus, good reaction untuk next move untuk market gitu. Secara makroekonomi kita juga lagi dalam kondisi yang paling low ya, namun ingat probability dari the Fed akan memangkas suku bunga di bulan Juni ini masih cukup tinggi sampai kurang lebih 60%. Kemungkinan the Fed akan pangkas suku bunga bulan Juni. Artinya ini bulan Mei ini mungkin adalah last time the Fed mempertahankan suku bunga di poin 4,5.
Karena di bulan berikutnya itu bulan Juni ya, itu akan ada kemungkinan besar untuk The Fed mulai pangkas suku bunga 25 basis point lagi gitu. Jadi ya itu dari segi makro memang masih negatif, tapi peluangnya ke depan itu udah mulai masuk ke langkah yang positif. Kemudian dari tarif, Donald Trump sudah melakukan pause ya, mereka nggak akan menetapkan tarif pajak yang baru, namun memilih untuk melakukan negosiasi dengan banyak negara, termasuk dengan Cina. Meskipun belum ada titik terang dengan Cina, tapi dengan berbagai negara ini sudah terjadi gitu. Ada beberapa negara yang memang memutuskan untuk gue nggak mau perang sama Amerika Serikat gitu. Jadi ini akan menjadi berita-berita baik juga untuk kedepannya. Nah, dari kesimpulan saya adalah saya melihat bahwa sekarang ada potensi yang cukup baik dari segi teknikal dan juga dari segi fundamental ya, termasuk makroekonomi di dalamnya, di mana market Bitcoin ini tengah dalam posisi yang cukup rendah dan berpotensi untuk rebound gitu. Jadi harapannya sih ya cukup mulus ya dari analisanya gitu. Kalau kita lihat dari movement di time frame daily, memang secara jelas terjadi pergerakan yang sideways flat. Secara volume cenderung kecil, smart money di time frame daily juga masih nothing gitu. Sementara kalau kita lihat di daily time frame MACD-nya ini ada bullish divergence yang berpotensi terjadi gitu. Jadi sementara kita melihat semuanya masih berupa potensi. Smart money di time frame 4 jam juga masih stay in the market dengan volume perdagangan yang turun. Jadi smart money belum meninggalkan market, ekspektasinya adalah masih positif untuk ke depan. Next target untuk Bitcoin adalah ke 88.000 dan 92 ribuan dengan area support penting di 80.000 untuk Bitcoin. Sekian aja update kali ini, semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Ada beberapa altcoin yang aku perhatikan agak bagus secara performance. Ada Fed AI naik 9% hari ini, ada Tau juga rally 8,71%. Terus Fartcoin so far masih strong meskipun sudah menunjukkan indikasi pelemahan. Sementara OM Mantra ya, ini drop kembali padahal ada rencana burning. Itu beberapa performance dari beberapa altcoin dan mungkin sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi yang mau join, linknya di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.